Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, amal jariyah adalah amal yang selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ternyata selain amal jariyah, ada juga dosa yang akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Kita semua harus sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian, dan kehidupan sekarang ini adalah waktu menunggu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Saat manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara ini. 3 perkara tersebut adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal tersebut sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat nanti, tentunya sangat berharap jika amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa mengantarkan kita menuju surga yang telah Allah janjikan. Lalu apa amal jariyah itu? Yang dimaksud dengan amal jariyah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa kebaikan ataupun amal keburukan. Ketika hidup kita gemar melakukan sedekah jariyah, maka pahalanya tersebut akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita akan selalu mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Tidak ada bedanya dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita juga akan terus mendapatkan kucuran dosa walaupun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal, namun dia terjerumus ke dalam dosa jariyah. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa malaikat akan mencatat semua yang terjadi dari kehidupan kita. Tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan yang pernah kita lakukan.
Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz." Quran surat Yasin ayat 12. Dari ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal kebaikan, yang mana amal kebaikan tersebut bisa memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat luas. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan, sekaligus juga dari dampak baiknya. Sebaliknya juga, apabila kita melakukan amal keburukan atau kemaksiatan, maka kita pun akan menuai dosanya. Ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengingatkan umatnya untuk berhati-hati. Janganlah sampai terjebak ke dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengalir kepada pelakunya meskipun si pendosa tersebut sudah meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Lalu jenis dosa apakah yang akan terus menimpa pelakunya meskipun dia telah meninggal dunia? Berikut penjelasannya. Yang pertama, menjadi pelopor perbuatan maksiat. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain, sehingga perbuatan tersebut diikuti oleh orang banyak. Bahkan, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatan tersebut. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa walaupun orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak masyarakat di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi jika perbuatan yang dikerjakan tersebut menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukannya juga, maka perbuatan mereka juga akan dicatat sebagai perbuatan kita. Salah satu contoh adalah anak Nabi Adam alaihi salam yang pertama kali membunuh. Maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di masa sekarang juga banyak contoh yang bisa kita ambil. Di antaranya, mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Ketika ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang biasa dan tidak merasa risih lagi bagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita tahu bahwa memakai celana pendek di hadapan publik adalah dosa karena mempertontonkan aurat. Memang benar, wanita yang pertama kali memakai celana pendek di depan publik tersebut, dia tidak mengajak orang lain secara terang-terang. Namun karena wanita tersebut menjadi pelopornya, sehingga banyak yang meniru, maka ia juga akan mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun yang menjadi pelopor mengenakan celana pendek
sudah meninggal dunia. Yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan juga kemaksiatan. Seseorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para da'i yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang semacam inilah yang akan terus mendapatkan aliran dosa walaupun sudah meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini juga adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Sepanjang manusia masih ada yang mengikutinya dan menjalankan apa yang diperintahkannya, selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika ingin terlepas dari dosa jariyah? Satu-satunya cara adalah harus dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikan kepada anak yatim. Yang terpenting bagi kita adalah niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita semuanya masih ragu, bisa mendatangi para ulama, minta saran dari para habaib, lalu setelah itu berhentilah melakukan perbuatan tersebut dan bertaubatlah. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.